Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Di video kita kali ini masih dalam seri pembahasan soal OSN tingkat SMP bidang studi fisika tahun 2008. Kita melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Di video kita kali ini kita akan mulai di nomor 16. Baik, tidak usah berlangsung lama. Kita mulai saja di nomor 16. Nomor 16 ini ada soal bunyi dari sebuah garpu tala mula-mula terdengar keras, kemudian melemah dan akhirnya berhenti. Yang berubah dari bunyi garpu tala tersebut adalah, baik, nomor 16 ini yang perlu kita eh, pointing yaitu adalah bunyi yang mula-mula keras kemudian melemah. Nah, sering kita membahas ini di materi tentang bunyi, khususnya di SMP, ada namanya frekuensi dan amplitudo. Nah, kalau frekuensi ini mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Itu tinggi rendah nada. Jadi semakin tinggi nadanya, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Atau frekuensinya tinggi, nadanya juga tinggi. Sedangkan untuk kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Di sini yaitu mempengaruhi kuat lemah bunyi. Jadi kalau nada itu, kalau dalam musik kita mengenal ada nada C, Do, Re, Mi, D, D, E. Nah, masing-masing nada tersebut mempunyai frekuensi sendiri-sendiri. Antara Do tinggi dan Do sedang itu memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, di nomor 16 ini yang ditanyakan adalah bunyi yang mula-mula keras terdengar lemah. Jadi di sini yang menjadi poinnya adalah kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah C, amplitudonya. Sekarang kita menuju ke nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Maaf, nomor 17. Riak permukaan air pada suatu kolam yang luas bergerak searah dengan arah angin. Jika di permukaan air kolam tersebut terdapat sebuah benda yang terapung dan tidak mudah ditiup angin, maka benda tersebut bagaimana keadaannya? Baik, kita gambarkan saja. Jadi sini yang kita lihat adalah ria. Ria itu semacam usikan gelombang, atau kalau di laut itu bisa kita katakan seperti ombak. Tapi ria ini kita asumsikan sebagai gelombang yang kecil. Jadi di permukaan air ini ada gelombang yang kecil disebabkan oleh angin. Nah, di atas sini ada sebuah benda yang tidak yang terapung dan tidak dipengaruhi oleh angin atau tidak mudah ditiup angin. Bagaimana keadaan benda tersebut? Nah, ini kita bisa analogikan atau kita bisa bayangkan seperti perahu di atas permukaan air laut, tapi dengan ombak yang minim atau yang sedang. Apa yang terjadi dengan kapal tersebut? Kapal tersebut tidak akan bergerak kemana-mana, cuma dia akan mengikuti pola getaran dari eh, riak gelombangnya. Jadi perahu tersebut akan naik turun mengikuti getaran gelombangnya. Tapi dia sendiri tidak akan ikut terbawa gelombang. Jadi ini beda dengan kasus tsunami atau gelombang besar di mana kapal bisa terseret. Itu dipengaruhi mungkin karena besarnya gelombang yang menghantam dan juga angin. Tapi di sini di nomor 17 ini kita fokus kepada riak. Nah, yang ingin saya tuliskan di sini adalah bahwa gelombang itu sendiri adalah seperti yang kita ketahui, gelombang merupakan getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Nah, pada gelombang ini, perambatan gelombang ini tidak disertai dengan partikel perantaranya. Jadi, pada gelombang ini
Yang merambat adalah sebenarnya pada gelombang itu yang terjadi adalah perambatan energinya. Perambatan energinya. Namun zat perantaranya atau partikel perantaranya tidak ikut merambat. Nah, tapi bukan berarti partikel ini kita anggap ini adalah partikel perantaranya, dia tidak ikut merambat, tapi dia akan tetap ikut bergetar sesuai dengan getaran gelombangnya tersebut. Jadi untuk nomor 17 jawabannya adalah C, bergetar bersama dengan permukaan air yang ditempatinya. Jadi dia tetap di tempatnya, tapi sembari di tempatnya dia juga akan ikut bergetar bersama dengan permukaan air yang ditempatinya. Nah, jadi jawabannya nomor 17 adalah C. Kita lanjut ke nomor 18. Sebuah gelombang transversal seperti gambar di situ memiliki frekuensi 30 Hz. Maka cepat rambat gelombangnya. Oke. Kita tuliskan dulu bahwa rumus cepat rambat gelombang adalah lambda kali frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi periode. Tapi karena di sini yang diketahui frekuensi, maka kita pakai persamaan yang ini. Pakai persamaan ini. Oke. Kita sudah tahu frekuensinya 30, sekarang kita cari panjang gelombangnya. Kita lihat gambar di sini bahwa 12 cm ini terjadi 1, ini 1, 2, 3 buah gelombang. Sehingga kita bisa tuliskan 3 buah gelombang atau 3 lambda panjangnya adalah 12 cm. Sehingga lambdanya adalah 12 dibagi 3 yaitu 4 cm. Nah, karena satuan di option jawaban adalah meter per sekon, kita ubah menjadi meter, maka lambdanya menjadi 0,04 meter. Oke. Sehingga sekarang kita bisa mencari nilai cepat rambat gelombangnya. P sama dengan lambda kali F kali frekuensi, yaitu 0,04 dikalikan frekuensinya 30. Nah, hasilnya adalah, ini komanya ada 2, kita simpan dulu, 4 kali 30, 120, kita kembalikan komanya 2, 1, 2. Sehingga jawabannya menjadi 1,2 meter per sekon. Sehingga jawaban untuk nomor 18 ini adalah yang A. Oke. 1,2 meter per sekon. Kita lanjutkan ke nomor 19. Oke, saya turunkan dulu layarnya. Nah, berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai gelombang bunyi. Jadi, kata kuncinya adalah gelombang bunyi. Kita cek satu persatu. Nomor 1, gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Betul. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal, gelombang mekanik, bukan gelombang transversal. Yang kedua, gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Betul. Yang namanya gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi, adanya gelombang harus diawali dengan adanya getaran. Dan getaran itu nanti akan merambatkan, sehingga getaran yang merambat ini kita namakan dengan gelombang bunyi. Disebut dengan gelombang. Yang ketiga, jika frekuensi bunyi lemah, jika frekuensi bunyi bertambah, maka panjang gelombangnya akan bertambah. Apakah betul? Nah, untuk nomor 3 ini salah. Kenapa salah? Hal ini dikarenakan frekuensi, saya hapus dulu.
Oke, kita tuliskan di sini. Frekuensi itu dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Saya simbolkan frekuensi itu F, panjang gelombang itu lambda. Atau bisa kita tuliskan begini, F sama dengan 1/lambda. Artinya, kalau frekuensinya bertambah, maka panjang gelombangnya akan mengecil. Jadi panjang gelombangnya akan semakin pendek. Namun sebaliknya, kalau frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya besar. Nah, ini seperti kalau kita cek di gelombang cahaya ada Magicu Hibiniu dari merah hingga sampai ke ungu itu bertambah frekuensinya, tapi panjang gelombangnya menjadi semakin kecil. Jadi frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Frekuensi tinggi, panjang gelombangnya pendek. Frekuensi rendah, panjang gelombangnya panjang. Kemudian opsi nomor 4, gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang vakum. Hal ini betul. Karena apa? Gelombang bunyi, nah di sini saya tuliskan, bunyi merupakan gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik yang seperti kita ketahui adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan zat perantara. Sedangkan gelombang yang tidak memerlukan zat perantara disebut dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu contohnya sinar matahari. Nah, jadi sinar matahari atau cahaya matahari dari matahari sampai ke bumi melewati ruang vakum, itu dia bisa sampai ke bumi karena cahaya merupakan gelombang mekanik. Tapi beda dengan bunyi. Bunyi memerlukan medium perambatan, sehingga kalau di ruang vakum atau di ruang luar angkasa, maka bunyi tidak bisa merambat. Sehingga kalau di luar angkasa, bunyi tidak bisa terdengar karena tidak ada zat perantaranya. Sehingga nomor 19 kita ambil jawaban, pernyataan yang salah adalah pernyataan yang nomor 3 atau yang C. Kemudian kita lanjut. Sebentar, saya cek tadi yang 18 sudah dijawab. Oh ya, 18 sudah dijawab. Kita lanjut ke nomor 20. Sebuah kapal selam bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mendekati sebuah ranjau laut ketika jaraknya ke ranjau 750 meter. Kapal melepaskan sonar jika laju gelombang bunyi di dalam laut adalah 1.500 meter per sekon, maka selang waktu antara sinyal dilepaskan dan diterima kembali oleh kapal. Oke. Kita ilustrasikan di sini bahwa di sini ada kapal selam, di sini ada ranjau. Nah, dia melepaskan sonar nanti akan diterima kembali oleh kapal tersebut. Nah, kalau kondisi kapalnya diam, maka jarak tempuh dari kapal sampai sonar dan kembali lagi atau jarak yang ditempuh oleh bunyi sonar ini adalah 750 kali 2 atau 1.500 meter. Tapi sekarang kondisinya kapal tersebut bergerak. Kapal selam ini bergerak dengan V 36 km per jam. Nah, di sini ada ranjaunya. Nah, begitu dilepaskan di sini dan kembali karena kapal ini bergerak, kita anggap kapal sudah berada di posisi ini. Nah, sehingga total jaraknya di sini kapal sudah bergerak sejauh X. Oke, saya hapus dulu. Kapal bergerak sejauh X. Nah, jadi di sini
Waktu yang digunakan kapal untuk bergerak dari posisi awal sampai posisi ini adalah dengan menempuh jarak X, itu waktunya adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh bunyi sonar saat ditembakkan dari kapal, kemudian memantul dan kembali lagi ditangkap di sini. Jadi di sini yang kita gunakan adalah waktu tempuh sonar dengan waktu tempuh kapal selama jarak X ini adalah sama. Nah, dari persamaan itu nanti kita bisa mengetahui berapa waktu sonar dengan dari awal ditembakkan sampai kembali. Oke. Sekarang kita bisa tuliskan begini. Waktu kapal bergerak dari posisi awal sejauh X ini adalah sama dengan waktu sonar. Nah, sekarang kita ubah dulu. Kecepatan kapal adalah 36 km per jam. Kita ubah jadi meter per sekon, yaitu 36 km per jam. Kita ubah jadi 36 km. Kita ubah jadi meter menjadi 1000 meter. Jam ke sekon menjadi 3600 sekon. Kita coret di sini. Ini kita coret sehingga 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Oke, sekarang kita lanjutkan. T itu rumusnya adalah S per V, jarak dibagi kecepatan. Sehingga S kapal dibagi V kapal sama dengan S-nya sonar dibagi V-nya sonar. S-nya kapal berapa? Kapal ini menempuh jarak sejauh X per V kapal adalah 10. Kemudian jarak sonar. Nah, jarak sonar dari sini sampai ke sini berapa? Nah, dari sini sampai ke sini adalah 750. Nah, sedangkan dari sini berapa? Nah, karena kita bisa tuliskan jarak yang ditempuh sonar ini sama dengan, kalau dari sini sampai sini kembali lagi adalah 1500, berarti dari sini sampai kembali ke sini adalah 1500 dikurangi X. 1500 dikurangi X per kecepatan sonar adalah 1500. Oke. Sekarang kita lakukan perkalian silang. Ini pindah ke sini, 10 pindah ke sini menjadi 1500 X sama dengan 10 kali 1500 minus X. Sehingga di sini menjadi 1500 X. Saya hapus dulu biar rapi. 1500 X sama dengan 10 kali 1500, 15.000 min 10 X. 10 X kita pindah ke sini, ini menjadi 1510 X sama dengan 15.000. Sehingga X adalah 15.000 dibagi dengan 1510. Nah, sehingga X ini adalah 9,93 meter. Nah, jadi jarak X ini adalah 9,93 meter. Sekarang kita bisa mencari waktu tempuh sonar pakai rumus ini. T sonar sama dengan S-nya sonar per V sonar, yaitu S-nya sonar adalah 1500 min X, yaitu 1500 min 9,93, kemudian dibagi dengan V-nya sonar yaitu 1500. Kemudian 1500 dikurangi 9,93 menjadi 1490,07 per
1.500. Nah, 1490,07 dibagi 1.500 hasilnya adalah 0,9934 sekon. Sehingga selang waktu yang dibutuhkan sonar ketika dilepaskan dan kembali lagi ke kapal adalah 0,9934 sekon. Jadi jawaban nomor 20 adalah C. Baik rekan-rekan semua, mungkin untuk video kita kali ini 5 soal dulu dari nomor 16 sampai 20. Kalau rekan-rekan semua merasa ada kesalahan perhitungan yang saya lakukan atau miskonsepsi, silahkan rekan-rekan memberikan masukan di kolom komentar video ini. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua. Kita akhiri video kita kali ini. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.